Baik, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan semua aspek kemampuan guru yang berkaitan erat dengan berbagai tugas guru, guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan secara terpadu. Oke, keterampilan yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Di sini ada dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar ini adalah kemampuan guru dalam mengajukan pertanyaan pembuka atau pertama untuk mendapatkan informasi dari siswa. Jadi, bagaimana guru menyampaikan pertanyaan di awal pembelajaran. Kan biasanya banyak sekali kejadian saat siswa tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada siswa dengan berpikir siswa itu tidak bisa atau tidak belajar. Tapi bisa jadi hal ini dikarenakan pertanyaan dari guru itu tidak bisa ditangkap atau dipahami oleh siswanya. Nah, dan disinilah diperlukan keterampilan bertanya dasar. Oke, selanjutnya keterampilan bertanya lanjut, yaitu keterampilan seorang guru dalam setelah menguasai keterampilan bertanya dasar. Kemampuan di sini kemampuan mengajukan pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa. Jadi bagaimana dia mengembangkan apa yang telah dia tahu di saat kita bertanya dasar. Oke, selanjutnya adalah komponen keterampilan bertanya dasar. Yang pertama adalah mengungkapkan pertanyaan secara singkat dan jelas, dengan tujuan siswa dengan mudah menerima apa yang kita tanyakan, menangkap apa yang kita tanyakan. Yang kedua yaitu memberi acuan, yaitu memberi berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang kita harapkan dari siswa. Terus tuh yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Jadi kita memusatkan jawaban seperti apa yang kita inginkan. Yang keempat adalah pemindahan giliran menjawab. Ya, artinya di sini kita melakukan rolling kepada siswa yang menjawab. Yang selanjutnya adalah penyebaran pertanyaan. Jadi di sini kita tidak bisa bertanya kepada satu siswa yang kita anggap pintar. Jadi kita harus berolling kepada semua siswa di kelas. Yang selanjutnya, pemberian waktu berpikir. Jadi sebenarnya kita mengajukan sebuah pertanyaan, kita harus memberi waktu kepada siswa setidaknya untuk mereka menyiapkan jawaban mereka. Dan yang terakhir adalah memberi tuntutan. Seumpamanya siswa itu tidak bisa ataupun jawaban yang mereka berikan kurang memuaskan, kurang maksimal, jadi kita bisa memberi tuntutan kepada mereka agar jawaban mereka itu bisa maksimal. Oke, selanjutnya adalah komponen bertanya lanjut. Yang pertama adalah mengubah tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Artinya, agar pertanyaan yang diberikan oleh guru itu hendaknya dapat mengubah ataupun meningkatkan tingkat kognitif siswa dalam menjawab pertanyaan. Contohnya, saat siswa bisa menjawab pertanyaan dengan kognitif yang rendah, maka guru memberikan pertanyaan ke tingkat yang lebih tinggi seperti pemahaman ataupun penerapannya. Yang selanjutnya adalah pengaturan urutan pertanyaan. Jadi, guru itu harus memberikan pertanyaan secara logis dan terurut. Misalnya, pertama guru mengajukan pertanyaan tentang pemahaman. Setelah itu, bertanya tentang penerapan. Dilanjutkan dengan analisis dan seterusnya. Yang terakhir adalah menggunakan pertanyaan pelacak. Hal ini bisa dilakukan oleh guru saat siswa itu menjawab dengan jawaban yang kurang maksimal. Jadi guru bisa melakukan pertanyaan pelacak untuk agar
agar siswa itu menjawab dengan maksimal dengan jawaban yang guru inginkan, seperti itu. Di sini kita akan membahas juga teknik pertanyaan pelacak. Yang pertama yaitu klarifikasi. Artinya guru meminta siswa menjelaskan dengan kata atau redaksi lain. Contohnya guru bisa menggunakan kata, dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi dengan apa yang kamu maksud? Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah meminta siswa memberi alasan. Jadi guru bisa menagih kenapa kamu menjawab seperti itu. Yang selanjutnya adalah meminta kesepakatan pandangan. Jadi guru itu bisa menanyakan kepada teman sekelasnya. Contohnya guru bisa mengatakan, siapa yang setuju dengan jawaban ini? Kenapa? Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu meminta jawaban yang lebih relevan. Jadi mengajukan pertanyaan yang memungkinkan siswa menilai kembali jawabannya, apakah itu benar ataupun tidak. Yang selanjutnya adalah meminta contoh. Jadi guru dapat menggunakan kalimat, dapatkah kamu memberi contoh dari apa yang kamu katakan, gitu. Selanjutnya meminta jawaban yang lebih kompleks. Guru menuntut atau memancing siswa untuk mengembangkan ide yang dia temukan. Contohnya guru bisa mengatakan dengan, dapatkah kamu memberikan penjelasan yang lebih luas lagi dari ide yang kamu katakan tadi, atau jawaban dari yang kamu katakan tadi, seperti itu. Yang terakhir adalah meningkatkan peningkatan terjadinya interaksi. Artinya untuk guru dan guru itu melakukan peningkatan interaksi dengan siswanya. Yang untuk itu ada 2 cara yang dapat guru tempuh. Yang pertama yaitu guru mencegah pertanyaan yang dijawab langsung oleh siswa. Tetapi siswa itu diberi waktu untuk mendiskusikan jawaban yang dia jawab tadi itu dengan teman terdekatnya. Yang kedua yaitu jika siswa mengajukan pertanyaan dari jawabannya tadi itu, guru jangan langsung menjawab, tetapi guru melontarkan kembali pertanyaan tersebut untuk didiskusikan kepada teman sekelasnya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Artinya di sini adalah kemampuan seorang guru dalam memberikan respon positif kepada siswanya yang telah berhasil melakukan tugas ataupun melakukan hal positif secara baik. Biasanya memberikan penguatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran ataupun untuk melakukan hal positif yang telah mereka lakukan. Oke, selanjutnya adalah komponen penguatan. Jadi komponen penguatan di sini ada 2, yaitu verbal dan non-verbal. Yang dimaksud penguatan verbal di sini adalah respon guru yang berupa komentar, baik itu berupa kata-kata, pujian, dukungan, atau selainnya. Contohnya, saat murid mengerjakan sebuah tugas, kita puji dengan kata baik, bagus, hebat, dan sejenisnya, dengan tujuan mereka lebih berpartisipasi lagi selanjutnya. Terus penguatan nonverbal. Kalau penguatan nonverbal di sini adalah respon guru yang berupa perbuatan. Contohnya mimik wajah, kita tersenyum kepada siswa yang telah berhasil melakukan tugasnya, mengusap menyentuh siswa, gerak badan, dan selainnya, dengan tujuan mereka senang dengan respon kita, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya keterampilan mengadakan variasi. Jadi ada 2 di sini, ada variasi dalam gaya mengajar guru dan variasi dalam menggunakan media dan alat pembelajaran.
Yang pertama itu variasi dalam gaya mengajar guru. Jadi sebagai seorang guru sebaiknya memang harus mempunyai variasi dalam mengajar untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan proses belajar mengajar dan juga agar peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Yang pertama itu variasinya, contohnya itu ada variasi suara atau teacher voice. Nah, jadi di sini guru itu bisa menyampaikan materi dengan variasi suara yang berbeda-beda. Misalnya untuk penekanan di materi tertentu, guru itu menggunakan intonasi yang sedikit lebih tinggi atau intonasi yang lebih keras dari biasanya. Nah, kemudian kedua itu ada memusatkan perhatian siswa atau focusing. Nah, sebagai seorang guru juga harus bisa membuat peserta didiknya itu terfokus pada pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada kesenyapan atau kebiasaan guru atau disebut teacher silence. Kemudian ada mengadakan kontrak pandang dan gerak atau eye contact movement. Nah, untuk kontrak pandang ini seperti tatapan guru kepada peserta didik. Nah, dan gerak ini contohnya tadi seperti mengusap. Kemudian ada gerak badan dan mimik. Jadi dalam proses belajar mengajar, guru juga harus bisa menyampaikan materi itu disertai dengan gerak badan serta mimik wajah untuk memberikan perhatian untuk menarik perhatian peserta didik. Selain itu juga untuk membuat peserta didik lebih fokus mendengarkan penjelasan yang guru sampaikan. Kemudian ada pergantian posisi guru di dalam kelas. Jadi ketika guru menjelaskan itu sebaiknya hendaknya guru itu tidak monoton di satu tempat saja. Biasanya itu guru itu sambil berinteraksi dengan peserta didiknya, sambil mengelilingi kelas atau sambil berjalan ke sana kemari. Kemudian pergantian posisi guru dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa. Nah, kemudian ada variasi dalam menggunakan media dan alat pembelajaran. Nah, kemudian media pembelajaran ini dibagi 3 bagian. Bila ditinjau dari indera yang digunakan, yakni dapat didengar itu audio dan dapat dilihat itu visual dan dapat didengar sekaligus dilihat itu audio visual dan dapat diraba atau dimanipulasi atau digerakkan untuk motorik. Contohnya yang untuk audio ini misalnya lagu atau rekaman. Misalnya guru itu menyetel sebuah lagu atau rekaman terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian visual atau dilihat misalnya seperti gambar, foto. Kemudian ada didengar sekaligus dilihat, contohnya seperti video klip yang terkait dengan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada yang dapat diraba, digerakkan tuh misalnya pada praktikum, guru itu memperagakan alat organ tubuh manusia misalnya. Nah, itu kan bisa diraba dan juga bisa digerakkan dan bisa juga dilihat. Kemudian ada variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Nah, jadi guru itu bukan hanya sekedar sumber informasi, guru itu juga sebagai moderator dan motivator terhadap peserta didiknya. Kemudian tujuan keterampilan variasi itu pertama itu pastinya mengatasi kebosanan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik itu senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi. Jadi beberapa variasi yang dilakukan oleh guru itu pastinya bertujuan untuk mengatasi kebosanan peserta didik yang biasanya misalnya dalam proses pembelajaran itu sangat monoton atau membosankan. Maka dengan adanya variasi tersebut membawa suasana baru atau bisa memberikan menarik perhatian dan menarik fokus
dari peserta didik untuk mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kemudian menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Kemudian ada meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Kemudian ada memotivasi peserta didik aktif dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Jadi keterampilan menjelaskan ini dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis. Nah, jadi untuk menjelaskan tersebut kita sebagai seorang guru membutuhkan keterampilan dalam menjelaskan agar yang dijelaskan itu terorganisasi dan sistematis. Kemudian ada prinsip dalam memberikan penjelasan. Yang pertama itu penjelasan dapat diberi selama proses pembelajaran. Jadi baik penjelasan itu diberikan di awal, baik di tengah maupun di akhir pembelajaran. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada penjelasan harus menarik perhatian siswa. Jadi guru ini harus pintar-pintar bagaimana caranya menjelaskan sebuah materi itu bisa menarik perhatian siswa atau peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih mudah memahami dan juga fokus mereka itu tidak terbagi-bagi kemana-mana. Kemudian ada penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Jadi penjelasan yang dijelaskan oleh guru itu harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian ada materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Jadi materi yang dijelaskan tuh memang harus sesuai dengan tujuan yang dirancang pada awal sebelum masuk pembelajaran. Kemudian penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Jadi guru itu harus bisa membedakan antara peserta didik satu dan lainnya sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan mereka. Kemudian ada tujuan keterampilan menjelaskan. Jadi apa sih tujuannya kita tuh mempunyai keterampilan menjelaskan? Yang pertama itu membantu peserta didik memahami fakta, konsep, prinsip, atau prosedur, serta membantu dalam memecahkan masalah dalam kegiatan belajar. Kemudian yang kedua itu melibatkan peserta didik untuk berpikir secara mengkomunikasikan ide dan gagasannya. Kemudian yang ketiga ada memperkuat struktur kognitif yang berhubungan dengan bahan pembelajaran. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari kami. Sekian, salah khilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.